pagi anak-anak kami kelas 4, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, baik, pelajaran pada pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran semester 2 yaitu tema 6 di subtema 1. Nah, hari ini anak-anak kami sudah masuk pada pembelajaran keempat, 5, dan 6. Nah, anak-anak kami akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, seperti apa pelajarannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, baik, mari kita buka buku paket pada halaman 40. Nah, di sini kita akan membahas keberagaman karakteristik individu. Nah, anak-anak kami pasti tahu apa artinya itu keberagaman. Nah, keberagaman itu suatu perbedaan antara individu. Nah, di sini kita akan membaca tentang Rasti dan Ana. Nah, langsung saja. Sebagaimana kalian, Rasti pun mempunyai cita-cita. Rasti ingin menjadi guru jika telah dewasa nanti. Akan tetapi, ia terkadang malu jika berbicara di depan orang banyak. Rasti menyampaikan masalahnya kepada Ana. Nah, di sini ada percakapan Rasti dan Ana, ya. Nah, di sini kita anggap ini Rasti yang memakai baju merah dan yang memakai baju pink adalah Ana, ya. Dapat kalian lihat di sini, ya. Nah, langsung saja pada percakapan mereka, ya. Nah, Rasti mengatakan, "Aku bercita-cita menjadi guru, akan tetapi terkadang aku malu jika berbicara di depan orang banyak. Nah, bagaimana aku bisa menjadi guru yang baik?" Nah, kata Rasti kepada Ana. Lalu Ana pun menjawab, "Nah, semua perlu dilatih. Rasti, aku juga demikian. Demi cita-citaku menjadi seorang olahragawan, aku harus berlatih dengan disiplin. Walaupun badanku kecil, nyaliku harus besar." Nah, Rasti, marilah kita memberi manfaat untuk mencapai cita-cita. Nah, ini adalah ajakan daripada si Ana. Nah, di sini Rasti menceritakan bahwa dia itu ingin menjadi guru, namun dia memiliki suatu kelemahan, yaitu malu berbicara di depan orang banyak. Nah, si anak pun demikian, dia juga bercita-cita menjadi seorang olahragawan, namun dia sadar dia memiliki kelemahan juga, yaitu ukuran badannya kecil. Nah, ini adalah suatu keberagaman yang ada di antara Rasti dan Ana. Keberagamannya atau perbedaannya adalah kalau Rasti dia memiliki cita-cita menjadi guru, namun dia tidak percaya diri karena dia malu berbicara di depan orang banyak. Nah, sedangkan si Ana, dia ingin menjadi seorang olahragawan, namun dia kurang percaya diri karena badannya kecil. Nah, ini adalah suatu perbedaan karakteristik dalam suatu pribadi individu. Nah, seterusnya kita akan membahas keberagaman yang ada pada fisik manusia secara individu, ya. Nah, di sini kita akan membaca apa pendapat kalian tentang gambar di samping. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri fisik
masing-masing orang pada gambar tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di pribadi orang di gambar ini sesuai dengan budaya dan kebiasaan daerah tertentu. Nah ya, di sini kita bisa melihat di sini ada yang memakai topi dan ada juga yang tidak memakai topi, dan seterusnya ada yang berkulit hitam dan ada juga yang berkulit coklat dan ada juga yang berkulit lebih hitam lagi. Nah, ini adalah suatu perbedaan masing-masing individu. Nah, tadi kita sudah membahas karakteristik. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan dari fisik masing-masing setiap individu. Nah, bukan hanya itu saja. Di sini juga kita membaca di sini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Majemuk itu lebih dari satu atau banyak. Nah, yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Ras dan suku bangsa tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman ini merupakan hal yang harus disyukuri. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam ras atau keberagaman dengan atau perbedaan ras ya. Di sini definisi ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi. Nah, ras itu suatu pengelompokan atau artinya penggolongan. Contohnya golongan suku manakah dia, dari daerah manakah. Nah, ini akan kita bahas di sini berdasarkan fisik secara umum. Fisik itu seperti kulit, mata, rambut, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini dikatakan ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid ini memiliki ciri-ciri warna kulit sawo. Sawo itu artinya warna kulit coklat dengan rona pucat. Nah, rona pucat ya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, yaitu memiliki di ciri-ciri Mongoloid ini, dia memiliki kulit sawo mata, yang kedua mata hitam, yang ketiga rambut hitam lurus dan berombak, hidung dan bibir sedang, serta tinggi badan rata-rata 150 sampai 165 cm. Nah, biasanya ras Malayan Mongoloid ini meliputi wilayah contohnya di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan dan Sulawesi. Nah, orang yang memiliki kulit sawo, mata hitam, rambut hitam lurus dan berombak itu meliputi wilayah Sumatera dan lain sebagainya. Nah, seterusnya pengelompokan melalui ras Melanesoid. Ras Melanesoid ini memiliki ciri-ciri warna kulit hitam dan rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar dan cenderung pesek. Nah, serta tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm. Nah, penyebaran ras ini meliputi wilayah contohnya Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah ya. Nah, ini pengelompokan yang kedua dan seterusnya masuk pada pengelompokan yang ketiga.
Yang ketiga itu yaitu ras Asiatic Mongoloid. Nah, ras Asiatic Mongoloid ini hampir sama tadi dengan Malayan Mongoloid, namun ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaannya yaitu ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya mereka berdiam di kota-kota besar. Nah, masyarakat yang termasuk ras ini yaitu seperti Cina, Jepang, dan Korea. Namun secara umum ciri-ciri ras Asiatik ini adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, dan rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badan rata-rata 160, 155 sampai 165. Nah, seterusnya pengelompokan yang keempat yaitu ras Kaukasoid. Di sini ras ini kebanyakan merupakan kaum pendatang juga yang biasanya juga berdiam di kota-kota besar. Seperti masyarakat yang termasuk ras Kaukasoid ini diantaranya yaitu orang India, Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu seperti Afghanistan, Amerika, Iran, Irak, dan Israel. Nah, itu adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah, dan Australia, Eropa, dan Amerika. Ya. Nah, ciri-ciri ras Kaukasoid ini yaitu warna kulit untuk orang India agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih namun rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, serta tinggi badan rata-rata 165 sampai 180 cm. Nah, ya, berbeda jauh dengan golongan-golongan yang ketiga tadi ya. Nah, di sini maksudnya kita membahas ini adalah kita harus mengenal perbedaan-perbedaan fisik yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau anak-anak kami nanti bertemu dengan seseorang, contohnya yang memiliki ciri-ciri ini, kulitnya agak kuning dan memiliki hidung mancung, bibir tipis, serta tinggi badan rata-rata 165 cm dan sampai 180 cm. Jadi kalian memiliki perkiraan bahwa orang tersebut berasal dari Eropa atau Amerika atau India dan Timur Tengah lainnya. Nah, sampai di sini penjelasan dari keberagaman karakteristik individu. Nah, semoga anak kami bisa mengerti dan paham. Nah, jikalau ada nanti diskusi atau tanya jawab di dalam kelas, ketika Pak Guru menanyakan, sebutkan ciri-ciri ras Malayan Mongoloid. Nah, jadi anak-anak kami bisa menjawab ciri-cirinya yaitu adalah memiliki kulit sawo matang, memiliki mata hitam, rambut lurus. Nah, seterusnya pertanyaan lagi kalau Pak Guru nanya orang wilayah apa sajakah yang termasuk ras Malayan Mongoloid. Nah, jadi anak-anak kami bisa menjawab pada pertanyaan tersebut yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, jadi anak-anak kami paham ya. Nah, seterusnya kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya ya. Nah, seterusnya di halaman 42 kita akan mengidentifikasi makna puisi. Mengidentifikasi artinya juga adalah mengenal, memahami, dan meneliti suatu puisi. Nah, di sini ada suatu puisi yang diciptakan oleh Febriani Pujiastuti.
nanti. Nah, sebelumnya yang perlu anak-anak kami tahu dalam mengenal puisi itu, yaitu yang pertama kita harus tahu apa yang dikemukakan penyair dalam puisi ciptaannya ini. Nah, yang kedua, kita harus tahu apa tema dalam puisi tersebut. Yang ketiga, kita harus berusaha memahami makna yang terkandung dalam judul puisi tersebut. Dan yang keempat, memahami gambaran yang ditampilkan penyair. Nah, langsung pada poin yang pertama, apa yang ingin dikemukakan oleh penyair pada puisi tersebut. Nah, di sini kita akan membaca puisi Tetaplah Tersenyum Indonesiaku. Nah, di sini kita bisa lihat di bait yang pertama, di situ dikatakan seorang penyair bahwa tak ada tanah sekaya dirimu, tak ada air sebening hatimu, karena engkau adalah tanah airku. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang dikemukakan oleh si penyair, yaitu mengagungkan Indonesia, yaitu Indonesia itu seperti tanah yang kaya. Ya. Nah, seterusnya di bait yang kedua, di situ penyair mengagungkan dengan mengatakan engkau adalah kebanggaanku. Nah, di sini di bait yang ketiga, di sini dia menangis. Itulah yang dia kemukakan di sini atau yang diungkapkannya. Mengapa dia menangis? Karena melihat tangan-tangan setiap anak bangsa yang ada di negara ini menjadi nakal. Nah, dan seterusnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu apa tema dalam puisi tersebut. Nah, kalian bisa membaca di sini tema yang terkandung di sini yaitu dikatakannya tetaplah tersenyum Indonesiaku. Nah, yang ketiga, berusaha memahami makna yang terkandung dalam judul puisi. Kalian harus mengenal atau mengetahui apa makna dalam puisi atau judul puisi tersebut. Tetaplah tersenyum Indonesiaku, yang artinya bangsa Indonesia harus tetap tersenyum meskipun banyak hal-hal atau faktor-faktor kendala seperti dalam berbagai permasalahan yang ada di bangsa kita, seperti orang-orang yang semakin merajalela dengan tangan-tangan nakal mereka, yaitu merusak bangsa Indonesia. Namun di sini penyair memberikan suatu makna yaitu tetaplah tersenyum Indonesia. Nah, yang keempat, memahami gambaran yang ditampilkan penyair. Gambaran apa yang ditampilkan penyair pada puisi tersebut? Yaitu suatu semangat. Artinya semangat, memberikan semangat dalam yaitu tetaplah tersenyum Indonesiaku. Dan yang kedua yaitu memberikan pengagungan bagi bangsa, bagi suku-suku yang ada dalam bangsa ini, dan bagi Pancasila. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mengenal atau meneliti suatu puisi. Nah, sampai di sini sudah paham, dan seterusnya kita akan lanjutkan pada halaman 44, yaitu sumber daya alam. Nah, di sini kami tidak asing lagi apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah hasil bumi yang ada dalam bangsa Indonesia. Seperti pada gambar di sini kalian bisa melihat
Di sini ada berbagai macam pertambangan, yaitu ada emas, ada logam atau nikel, ada perak, dan ada lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membaca keragaman yang ada di Indonesia tidak hanya tentang budaya dan tradisi, adanya juga keberagaman alam mengakibatkan keragaman sumber daya alam. Nah, salah satunya sumber daya dalam alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah sebagai berbagai jenis mineral dan logam, antara lain emas, perak, besi, tembaga, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Seperti inilah keberagaman yang ada di Indonesia tentang sumber daya alam. Nah, setiap daerah pasti memiliki perbedaan sumber daya alamnya ya. Nah, seperti pada daerah Papua, nah, sumber daya alamnya adalah emas. Nah, di Jawa Timur sumber daya alamnya adalah batu bara, dan begitu juga di daerah lainnya. Nah, seterusnya sampai di sini sudah paham, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya di halaman 48, yaitu menyanyikan lagu dengan tempo yang sesuai. Artinya menyanyikan lagu dengan tempo yang sesuai itu ketika anak kami menyanyikan suatu lagu harus tahu tempo yang sesuai pada lagu tersebut. Nah, contohnya pada lagu Indonesia Raya ya, Pak Guru ambil contoh. Indonesia Raya itu memiliki tempo yang sedang. Nah, ketika anak kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak boleh dengan menyanyikan Indonesia Raya dengan tempo yang cepat, karena tidak sesuai dengan pengiringannya. Nah, itulah yang dimaksud di sini, menyanyikan lagu dengan tempo yang sesuai. Ya, di sini anak kami nanti bisa mempelajari lagu yang ada di sini dengan mempraktekannya di rumah. Bila anak kami mau tahu video dari lagu ciptaan Ate Mahmud ini, anak kami bisa mendownload aplikasi TS, dan silakan kalian scan pada barcode ini ya, dan kalian bisa menyanyikannya dengan tempo yang sesuai. Nah, sampai di sini sudah paham. Nah, seterusnya kita akan masuk pada keragaman kegiatan dalam masyarakat. Nah, perbedaan kegiatan. Nah, kegiatan. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa keragaman kegiatan dalam masyarakat atau perbedaan kegiatan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, di sini ada yang bernama Melani, yaitu dia gemar menari dan ia bercita-cita menjadi penari. Dan sedangkan Ana gemar bernyanyi dan ia bercita-cita menjadi penyanyi. Sedangkan Rasti gemar membaca dan ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Nah, ini adalah keragaman atau perbedaan kegiatan yang ada di lingkungan kita ya. Sudah paham? Seterusnya kita akan lanjut pada pembelajaran 6, yaitu
yaitu mengungkapkan makna puisi pada halaman 54. Nah, di sini anak-anak kami akan membaca suatu puisi atau mencoba mengungkapkan makna puisi di rumah. Nah, anak-anak kami mencoba berlatih. Jikalau kalian memiliki puisi, maka kalian mencoba membaca puisi tersebut. Itu dengan memperhatikan, yaitu bacalah beberapa puisi secara bergantian di depan kelas. Karena anak kami masih daring, maka kalian lakukan di rumah dan amatilah dengan sesama isi puisi tersebut. Nah, tuliskan isi puisi yang kalian ketahui pada tabel berikut. Nah, contohnya anak kami membaca judul puisi, tentang apa kalian tulis di sini, dan anak-anak kami menulis namanya di sini. Dan setelah itu setelah kalian membaca puisi tersebut, apa isi dalam puisi tersebut. Nah, kalian bisa menulis di sini. Nah, kalian bisa membaca puisi 1, 2, 3 atau lebih. Nah ya. Nah, seterusnya jangan lupa untuk mencatat glosarium ini ya. Nah, di sini kalian tahu atau dapat mengerti apa itu artinya cita-cita, daur hidup, dan lain sebagainya. Dicatat dan dipahami dengan baik. Nah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Pak Guru wali kelasnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.